Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini di majelis ke-34 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab tayammum. Di malam hari ini kita masuk di pembahasan hadits ke-9 di bab tayammum dan ke-134 di kitab Bulughul Maram. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa in kuntum marda aw ala safar qala idza kanat birrajulil jirahah fi sabilillahi wal quruh fayujnibu fayaqafu ayyamuta in iktasala tayammama. Rawahu Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Kata beliau rahimahullah dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safar, jika kalian sakit atau sedang safar. Beliau berkata, jika seseorang mengalami luka di jalan Allah atau terserang penyakit kulit, itu penyakit kudis dan semisalnya, lalu ia junub, tetapi dia takut akan mati, jika dia mandi maka boleh baginya bertayamum. Maka boleh baginya bertayamum. Kata beliau riwayat Ad-Daruqutni secara mauquf dari ucapan Ibn Abbas, dan marfu juga dari ucapan Nabi, itu namanya marfu. Menurut Al-Bazzar serta sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni jilid 1 halaman 77, Al-Bazzar nomor 5057, Ibnu Khuzaimah nomor 272, Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak jilid 1 halaman 165. Derajat hadits dhaif. Karena ini hadits mauquf dari ucapan Ibnu Abbas dan secara marfu'nya itu diperselisihkan, tapi dhaif. Hadits ini dhaif karena secara marfu, hadits ini dhaif secara marfu karena dari riwayat Jarir ibn Abdul Hamid dari Atha ibn Yasar, dia mendengar dari Atha setelah bercampur hafalannya berdasarkan sejarah. Jadi ini rawi yaitu Atha ibn Yasar. Beliau adalah rawi yang bagus. Cuman di akhir umurnya bercampur hafalannya. Ini namanya rawi yang mukhtalid. Rawi yang campur hafalannya. Jadi ada sebagian rawi hadits begitu, asalnya kuat, tapi akhir umurnya terjadi ikhtilat, campur hafalannya. Iya. Ini sebab hadits ini didhaifkan. Ini sebab hadits ini didhaifkan. Oleh karenanya sejumlah imam hadits mendhaifkannya seperti Abu Hatim, ya, Abu Zur'ah. Dan yang benarnya ini sahih dari ucapan Ibn Abbas. Jadi yang sahih ini bukan ucapan Nabi. Secara marfu dhaif.
sahihnya adalah ucapan Ibnu Abbas. Seperti yang disahihkan oleh Ad-Darqutni dan Abu Hatim serta Abu Zur'ah. Jadi hadits yang ada di hadapan kita ini adalah ucapan Ibnu Abbas. Bukan ucapan Nabi. Apa pentingnya kita tahu? Ya, untuk berdalil. Karena kalau sahih dari ucapan Nabi, kita bisa ambil hukum syar'i. Kalau tidak sahih dari ucapan Nabi, maka kita boleh ambil hukum syar'i juga darinya. Tapi kalau sebagai syawahid wal mutaba'at, hanya pendukung, bukan asal pendalilan. Bisa dipakai berdalil kalau dipakai sebagai apa? Pendukung dalam berdalil. Dalam berdalil. Ini pentingnya. Adapun fikih hadits yang ingin baru singgung di hadits ini adalah pertama, orang yang sedang sakit atau terluka, jika khawatirkan dirinya jika menggunakan air akan tambah sakit atau akan lama sembuhnya, maka wajib bertayamum. Ini yang belum ingin singgung di sini. Kita tidak berdalil dengan hadits itu karena dhaif dari Nabi. Dhaif dari Nabi. Tapi kita bisa katakan ini fatwa dari Ibnu Abbas. Ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas. Dan itu sudah benar. Kenapa? Karena ini namanya udzur. Orang ini berudzur, tidak bisa pakai air. Dan kita sudah lewat pembahasan bahwa syarat bolehnya bertayamum adalah apa? Tidak bisa menggunakan air atau kita tidak dapat air. Nah ini orang ini ada air tapi kan tidak bisa menggunakan air. Karena dia sakit. Ada penyakit kulitnya. Kalau kena air akan lama sembuhnya. Akan lama sembuhnya. Maka boleh dia bertayamum. Boleh dia bertayamum. Faedah kedua, orang yang sedang sakit atau terluka jika tidak khawatirkan dirinya jika menggunakan air tidak menambah sakitnya, maka berwudu tidak bertayamum. Lawannya kan? Iya, ada orang sakit. Kalau dia menggunakan air tidak tambah sakitnya. Tidak bertambah sakitnya. Ada orang punya luka, kalau dia pakai air tidak lambat sembuhnya. Tetap juga akan cepat keringnya, cepat sembuhnya. Maka wajib berwudu. Kan ini asal. Ini adalah asal karena faedah nomor 1. Itu boleh bertayamum karena ada udzur. Karena ada udzur. Artinya kalau terangkat udzurnya, maka terangkat hukum. Bertayamum karena udzur. Ketika hilang udzur, kembali ke asal. Kembali ke asal. Yaitu berwudu. Ya, jika hadas kecil dan mandi, tentunya jika hadas besar. Faedah ketiga, orang sehat jika akan membahayakan bagi dirinya jika pakai air, disyariatkan baginya untuk bertayamum. Ada orang sebenarnya dia sehat, cuman ada waktunya kalau dia pakai air di waktu itu maka akan sakit. Misal ada orang junub di malam hari, bangun subuh, ternyata dia dapati dirinya mimpi basah. Dan biasanya kalau dia mandi subuh, itu akan membuatnya sakit. Akan membuatnya sakit. Biasanya, ini bukan, tidak boleh baru sekali, tidak boleh. Ini biasanya begitu. Maka bertayamum, nanti dia mandi saat dia bisa pakai air. Saat siang, dia sudah bisa pakai air, maka baru dia mandi. Adapun untuk sholat, saat subuh itu, dia bertayamum. Dia bertayamum. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Orang sehat tapi tidak bisa pakai air. Tidak bisa pakai air. Membahayakan dirinya jika dia pakai air. Maka ini boleh bertayamum. Ini juga boleh bertayamum. Jadi tidak harus sakit. Tapi kalau akan menyebabkan dia sakit, bertayamum. Maka dia bertayamum. Kemudian hadits berikutnya. Kata beliau rahimahullah wa an Ali, hadits 135.
Wa Ali radhiyallahu taala anhu qala in kasarat ihda zandai fasa'altu ya di sini ya salah harokat itu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amaroni an amsaha 'alal jabair. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, salah satu dari zandai, salah satu dari pergelanganku ya retak. Pergelangan tangannya retak. Lalu saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyuruh saya agar mengusap di atas perbannya. Di atas perbannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang wahin jiddan, lemah sekali. Dengan sanad yang lemah sekali. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 257. Derajat hadits dhaif jiddan. Ini hadits lemah sekali. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ammar ibn Khalid Al-Wasiti. Orang ini suka berdusta atau suka memalsukan hadits. Istilah ulama hadits muttaham bil kadzib. Dia dituduh dengan dusta. Bahkan sebagiannya lafaz muttaham bil wada'. Dia suka buat hadis palsu. Kalau ada rawi seperti ini, haditsnya tidak bisa dinaikkan dan tidak bisa menaikkan orang hadits lain. Ya, ini hadits palsu. Ini adalah hadits palsu. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang wahin jiddan. Iya, lemah sekali. Iya. Kita baca lagi hadits berikutnya, hadits 136. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma rajulil ladzi shujja faktasala famata innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'sibu ala jurhi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Rawahu Abu Daud bisanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala ruwatih. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata tentang seorang laki-laki yang terluka pada kepalanya lalu mandi dan meninggal. Ini ada yang beliau nukil. Seorang terluka kepalanya kemudian dia mandi dengan siram kepala dan dia meninggal. Nabi bersabda kepadanya, cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap di atasnya dan membasuh seluruh tubuhnya. Iya, membasuh artinya menyiramnya. Karena basuh artinya menyiram dengan air. Lawannya mengusap. Lawannya mengusap. Iya. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang lemah. Di dalamnya ada perbedaan pendapat tentang para perawinya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud nomor 336. Derajat hadits ini dhaif. Hadits ini dhaif. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Az-Zubair Ibnu Khuraiq dan dia merupakan rawi yang lemah haditsnya. Jadi ini juga dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan ya bisalah didukung matannya dengan yang dhaif sebelumnya tadi. Cuman ini tadi kan dhaif jiddan. Tidak bisa didukung sama sekali. Tapi ini lebih mending sanadnya daripada hadits yang sebelumnya tadi. Fikih hadits. Beliau ingin menyampaikan disyariatkan mengusap di atas perban kalau luka atau di atas gips kalau patah. Disyariatkan boleh. Kita tidak berdalil dengan dua hadits ini. Kita tidak berdalil dengan dua hadits tadi. Kita lebih lebih condong menggunakan hadits yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Sebutkan wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Ini kan lebih sahih. Bahkan di dalam Bukhari Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian dengan sebuah perintah, lakukan semampunya. Ya kalau luka tidak bisa disiram, lakukan yang dimampu, yaitu usap di atasnya. Siram yang bisa disiram, usap yang tidak bisa disiram. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sekarang dia hanya mampu untuk mengusap, ya dia usap. Jangan dipaksakan untuk disiram. Iya. Apalagi itu membahayakannya. Seperti di hadits sampai meninggal. Ya, Nabi SAW bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan. Dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini membahayakan diri sendiri. Kalau dia siram, dia akan tambah sakit. Iya, apalagi nanti perbannya misalnya berupa gips itu untuk yang patah. Itu kan kalau kena air atau kalau disiram akan membuat itu lagi terbuka dan menambah panjang sakitnya. Bisa saja patahnya tidak nyambung lagi kecuali dengan operasi ulang misalnya. Nah, ini membahayakan. Maka di sini tentunya ya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Hal itu kalau memberatkan harus dipermudah. Ya dipermudah di sini adalah dengan mengusapnya. Jadi dia siram yang bisa disiram. Dan dia usap yang tidak bisa disiram. Ini faedah pertama. Faedah kedua, tidak dipersyaratkan harus toharo sebelum menggunakan perban atau gips untuk mengusap di atasnya. Kan sudah lewat bersama kita. Kalau orang mau mengusap di atas sepatu, kan harus bertoharo dulu. Sebelumnya baru dia pakai sepatu atau kaos kaki, setelah itu boleh dia usap nanti. Apakah sama dengannya kalau itu perban atau gips yang dipakai untuk luka patah? Maka jawabannya tidak sama, karena tidak ada dalil. Dan juga kan kejadiannya adalah tidak sama dengan pakai sepatu. Pakai sepatu itu kan pilihan kita. Sehingga bisa kita wudhu dulu sebelum pakai. Sementara patah, luka, itu kan bukan pilihan kita. Siapa yang bisa rencanakan? Oh saya wudhu memang karena sebentar saya mau patah. Tidak ada yang bisa rencanakan begitu. Sehingga ini tidak dipersyaratkan seperti memakai sepatu atau kaos kaki. Dan tentunya ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Iya, karena kenapa saya bilang ini lebih tepat? Kan di sana ada yang berpendapat harus wudhu dulu sebelumnya. Iya, harus wudhu dulu sebelumnya, ya. Baru boleh nanti diusap di atasnya. Baru nanti diusap di atasnya. Tentunya ini pendapat yang tidak kuat karena memberatkan. Karena memberatkan. Iya. Kemudian faedah ketiga, yang diusap adalah seluruhnya. Ini bedanya sepatu. Lagi menggunakan sepatu atau kaos kaki. Iya, kita kalau mengusap di atas sepatu atau kaos kaki, itu kan diusap di bagian atas. Bukan bagian bawah. Bagaimana kalau perban? Maka yang diusap adalah seluruhnya. Iya, seluruhnya. Ini maksudnya kalau pengganti mandi ya. Adapun pengganti wudhu. Pengganti wudhu kan kalau tidak bisa berwudhu, tayamum. Tayamum kan kecuali lukanya ada di wajah. Iya kan? Atau ada di tangan yang bisa diusap. Tapi kalau wudhu kan jarang seperti itu. Tapi anggaplah ada orang patah tangannya. Di pergelangan tangannya ini sampai tertutup. Sampai tertutup. Maka dia bertayamum. Ya, dia menyiram. Dia menyiram yang bisa disiram. Basahi yang patah ini dia cuma usap. Di atasnya. Ya cuma usap di atasnya. Tidak ada tayamum jadinya. Kalau patah ini yang disebut juga demikian pula mandi.
Demikian pula mandi. Iya, di sini dia boleh mandi, tapi usap yang tidak bisa disiram. Iya, yang tidak bisa disiram. Kenapa kita katakan seperti itu? Kalau ada isobannya, ada perbannya, karena dia mandi tidak kena luka. Karena sudah diperban. Sehingga kita katakan mandi saja, siram saja, wudhu saja, nanti tinggal yang tidak bisa disiram, tidak bisa dibasahi, usap. Dan yang diusap adalah seluruhnya. Jadi bukan hanya bagian atas dari perbannya, tapi seluruh perbannya. Seluruh perbannya. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat seperti orang-orang Hanafiyah mengusap sebagian besarnya saja. Tidak perlu seluruhnya. Tidak harus seluruhnya. Sebagian besarnya saja. Ini kata mereka. Tapi pendapat orang-orang Malikiyah, Hanabilah, juga yang masyhur terkenal dari orang-orang Syafi'iyah, dia usap seluruhnya. Dia usap seluruhnya. Iya. Kemudian faedah keempat, jika tidak diperban, maka cukup bertayamum. Kalau ada lukanya tidak diperban, dia bertayamum saja. Kan dikhawatirkan kalau dia mandi atau dia wudhu, akan air merembes ke situ. Atau bahkan kena air tanpa disengaja. Ya, nanti sehingga memperlambat sembuhnya. Kalau ini bertayamum. Kalau ini bertayamum untuk hadas besar ataupun dia hadas kecil. Kemudian berikutnya lagi. Hadits 137. Dan ini adalah hadits terakhir. Dengannya kita akan tamat dari bab tayamum. Kata beliau rahimahullah, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Ini hadits-hadits semuanya disebutkan penutup bab tayamum, rata-rata hadits dhaif, cuman belum bawakan sebagai pendukung. Belum bawakan sebagai pendukung. Atau alasan kedua, belum bawakan untuk menjelaskan itu dhaif karena ada yang berdalil dengannya. Jadi itu tujuan penyebutan hadits dhaif. Karena belum kasih keterangan, ini dhaif jiddan. Kata beliau dari Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, termasuk sunnah, yaitu sunnah Rasul, adalah seorang tidak menunaikan solat dengan tayamum kecuali hanya satu kali solat saja. Kemudian dia bertayamum untuk solat yang lain. Riwayat Daruqutni dengan sanad yang lemah sekali, amat lemah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni di jilid 1 halaman 185. Ya, derajat hadits dhaif jiddan sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Lemah sekali. Kenapa bisa? Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Hasan Ibnu Ammarah. Dia rawi yang ditinggalkan haditsnya. Kata mereka matrukul hadits. Haditsnya bisa palsu. Haditsnya palsu karena matrukul hadits. Iya. Fikih hadits beliau ingin sampaikan dengan membawakan hadits ini. Pertama, dengan hadits ini satu tayamum untuk satu kali sholat. Karena dibilang tadi, tayamum itu satu kali sholat, satu tayamum satu kali sholat. Kemudian dia bertayamum lagi dengan untuk sholat yang lain. Ini hadits yang dipakai oleh orang mengatakan setiap kali sholat bertayamum. Bertayamum, karena satu kali tayamum satu kali sholat. Tapi karena haditsnya dhaif, bahkan tadi dhaif jiddan, lemah sekali, maka boleh dengan satu tayamum untuk lebih dari satu solat. Karena tayamum pengganti wudhu.
Wudhu, 1 kali wudhu boleh enggak banyak sholat? Kan boleh. Maka demikian pula 1 tayamum. Boleh kan, ini al-badal. Yakumu maqamal mubdal. Namanya pengganti menduduki kedudukan yang dia gantikan. Dan tentunya ini yang benar. Disebutkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, dan selainnya bahwa pendapat yang mengatakan 1 tayamum untuk 1 sholat tidak benar. Karena haditsnya dhaif jiddan. Yang benarnya 1 tayamum boleh dia pakai untuk sholat lebih dari 1. Berapapun, yang penting tidak batal. Tidak batal wudunya, tidak batal tayamumnya, maka boleh dia pakai untuk banyak sholat. Dia masuk masjid, boleh dia pakai tahiyat masjid. Boleh dia pakai antara adzan dan iqamah. Boleh dia pakai sholat qobliyah. Boleh sholat fardu. Boleh ba'diyah. Boleh, karena wudu ini tayamum pengganti wudu. Karena wudu bisa dipakai dalam 1 kali wudu, boleh lebih dari 1 sholat, maka demikian pula tayamum. Iya, adapun hadits Ibnu Abbas tadi dhaif, tidak ada hujjah. Tidak ada hujjah. Walaupun siapa yang bertayamum setiap kali wudu, setiap kali sholat, tidak apa-apa. Lebih bagus, lebih hati-hati. Karena kita juga kalau wudu, kita tidak bertayamum, kita wudu. Boleh setiap kali sholat kita wudu. Tapi boleh satu kali wudu untuk banyak sholat. Sama juga dengan ini. Kalau ada orang setiap sholat bertayamum, maka itu dibolehkan. Bahkan sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan lebih hati-hati. Untuk keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat. Kan para ulama berselisih pendapat. Apakah dengan 1 tayamum boleh dipakai untuk banyak sholat? Berselisih, ada mengatakan tidak. Karena hadits Ibnu Abbas. Ada mengatakan boleh. Karena pengganti dari wudu. Tapi lebih hati-hati untuk keluar dari silang pendapat. Setiap kita mau sholat, kita tayamum. Itu namanya hati-hati dan keluar dari silang pendapat. Itu wallahu alam. Kemudian pada kedua, seorang yang tidak mampu mandi dan mampu berwudu. Ada orang kan kadang tidak mampu mandi, tapi bisa berwudu. Gimana ini? Apa yang harus dia lakukan? Maka cukup baginya untuk bertayamum. Kan kenapa? Kan tayamum mengangkat hadas besar. Otomatis hadas kecilnya apa? Terangkat. Seperti ada orang mandi. Ada orang mandi junub. Apakah butuh wudu lagi setelahnya untuk hadas kecil? Kan enggak. Maka kalau ada orang bertayamum, terangkat hadas untuk mengangkat hadas besarnya, maka terangkat juga hadas kecilnya. Dan jika dia bertayamum dan berwudu, lebih utama. Karena bertayamum mengangkat hadas besarnya, karena dia tidak bisa mandi. Kemudian berwudu karena dia mampu wudu. Mampu wudu. Maka itu lebih utama. Lebih utama. Cuman sah kalau dia hanya bertayamum. Cuman kalau dia wudu lagi setelahnya dalam artian karena dia bisa pakai air, maka itu lebih bagus. Karena udurnya cuman tidak bisa mandi. Bisa berwudu. Berarti yang udurnya saja. Yang ada udurnya saja yang diringankan. Adapun yang tidak ada udurnya, maka dia jangan lakukan itu. Ini tentunya lebih bagus, lebih utama. Bagi orang yang bisa mandi, bisa berwudu tapi tidak bisa mandi. Maka dia bertayamum karena tidak bisa mandi. Dan berwudu karena dia mampu untuk berwudu. Walaupun kalau dia bertayamum saja sah. Karena tayamum mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Nah, dengan ini selesai bab tayamum. Setelah itu kita akan masuk dalam bab terakhir. Dalam kitab Thaharah, babul haid,
bab tentang haid. Nah, ini kita ambil insya Allah di pertemuan pekan depan saja. Iya, terkait dengan masalah darah perempuan. Ini juga termasuk pembahasan penting dalam fikih Islami, disebabkan masalah darah ini adalah masalah yang selalu ya berulang di setiap hari, setiap bulan, ya, karena banyak hal yang terikat dengannya, banyak hal yang terikat ya dengannya. Di bab ini penulis nanti ya akan menyebutkan 13 hadits ya. Mungkin kita akan ambil 3 kali pertemuan atau 4 kali nanti, tergantung ya banyaknya masalah yang belum singgung di hadits-hadits yang belum sebutkan. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Kita lanjut di pertanyaan. Bolehkah sesekali menjamak solat ketika hujan? Sedangkan solat tersebut kita dirikan hanya sendiri di rumah. Iya. Siapa kita? Laki-laki ya? Atau perempuan? Iya. Boleh menjamak solat. Walaupun tidak sekali-sekali. Iya, boleh menjamak solat. Maghrib, Isya. Iya. Ketika hujan. Ketika hujan. Atau duhur asar bahkan boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan nah, duhur asar itu waktunya luas. Waktunya panjang. Maka tidak dijamak. Maghrib Isya yang lebih sering. Jadi kalau di maghrib hujan. Boleh kita langsung bangkit untuk sholat Isya. Berjamaah. Berjamaah. Karena Ibn Abbas berkata. Jama'na sholah. Min ghairi khaufin wala matar. Kami pernah menjamak sholat. Tanpa adanya rasa takut, tanpa hujan. Sekali-sekali boleh jamak tanpa udur. Tanpa rasa takut, tanpa hujan. Tanpa lumpur, tanpa angin kencang. Artinya dari ucapan Ibn Abbas ini, berarti kalau hujan, boleh jamak sholat. Boleh kita menjamak sholat. Iya, itu yang diambil fikihnya dari ucapan Ibn Abbas tadi. Dan kami menjamak maksudnya di masa Nabi. Di masa Nabi. Dari awat. Kenapa dari antum? Masya Allah. Apakah boleh kita rutinkan sholat witir di awal malam? Istilahnya nggak tahu. Pokoknya sholat witir di awal malam boleh. Dibolehkan. Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Boleh dirutinkan di awal malam. Iya. Sholat witir. Apakah termasuk adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu jika ia duduk di samping seorang guru? Tergantung syarat dan ketentuan guru itu. Kalau guru itu tidak mempersyaratkan, dia bilang, tidak apa-apa kalian duduk di samping kiri dan kanan. Tidak ada masalah. Berkeliling, berlingkar di majelis. Guru tidak melarang. Ada, alhamdulillah itu orang termasuk bagian
bersemangat dalam ilmu. Tapi kalau guru mengatakan tidak boleh ada yang duduk di kiri dan kanan, hanya boleh di depan, maka tidak boleh kita duduk di kiri dan kanan. Dinukil dari ulama hadits ada yang mengatakan begitu. Seperti Al-Amash rahimahullah. Dinukil beliau tidak suka kalau ada yang duduk di samping kiri kanannya. Suatu ketika ada muridnya yang berat sekali untuk duduk di belakang. Dan dia tidak dapat posisi depan. Akhirnya dia datang duduk di sampingnya. Al-Amash buta. Ini dikira guru kan buta. Beliau buta. Muridnya duduk. Al-Amash sadar bahwa ada orang di sampingku ini. Maka beliau ja'ala yatamakhot. Maka Al-Amash mulailah mengeluarkan makhot. Ludah yang kental itu. Iya. Tata ludah yang itu. Yang bukan juga ingus ini. Pokoknya. Apa itu dibilang? Dahak. Dia keluarkan dari dalam. Baru dia meludah di samping. Kenalah itu muridnya. Dan dia tidak bergerak sama sekali. Karena Al-Amash tidak bolehkan orang berbicara. Berdiri kalau dia lagi sampaikan hadits. Itu syaratnya dia. Kalau kamu masuk di majelis saya, tidak boleh kamu pergi kencing. Kamu harus duduk di situ. Kapan ada yang pergi dalam majelisnya, dia tutup. Dia pergi, assalamualaikum, masuk rumah. Itu syaratnya. Tidak boleh duduk samping. Muridnya tadi itu diam, duduk, tidak pergi. Kenapa? Kalau saya berdiri ini, guru saya akan pergi. Jadi dia diam, duduk di situ. Setiap saat yang dia mau meludah, keluarkan meludah. Diam di situ. Ya, siapa suruh? Itu kan namanya syarat. Iya, namanya syarat bermajelis. Dan muridnya juga itu sabar di atas keras gurunya itu. Tidak apa-apa, ludah aja ini bisa dibersihkan daripada putus hadits. Rugi kita. Rugi kita kalau putus majelis. Nah, inilah orang-orang dulu. Tidak mau putus majelis. Tidak mau putus dari majelis. Kita adzan dulu. Apa Ustadz, mana yang kita ikuti? Waktu imsak atau adzan? Adzan. Waktu imsak itu adalah waktu yang ditetapkan sebelum adzan. Dan itu tentunya ya menyelisihi yang disebutkan oleh Nabi. Karena Nabi SAW cuman melarang kita makan dan minum saat sudah adzan. Kapan muadzin adzan, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Tidak ada waktu imsak sebelum adzan. Jadi kapan adzan, kita tahan dari makan dan minum. Kita tahan dari makan dan minum. Apa hukum, apa bedanya, apa perbedaan diwajibkan dengan disyariatkan? Jadi disyariatkan itu karena dia disyariatkan. Artinya ada dalil yang menganjurkan. Apakah perintah atau pembenaran atau perbuatan Nabi. Jadi kalau Nabi perintah atau Nabi lakukan atau Nabi benarkan sahabat yang melakukannya, berarti itu namanya disyariatkan. Kemudian dalam perbuat ucapan Nabi itu ada yang Nabi perintahkan, itu namanya wajib. Ada yang Nabi hanya lakukan, itu namanya sunnah. Iya. Ada yang Nabi benarkan, tergantung. Kalau ini perintah maka yang dibenarkan wajib. Kalau ini perbuatan maka yang dibenarkan adalah sunnah. Yang dibenarkan adalah sunnah. Itu yang disebutkan. Disyariatkan, ada syariat, ada dalil. Ada dalil. Abang Ustadz, mana yang lebih utama bagi akhwat?
menempuh ilmu dunia yang dalam kurung sunnah S3 untuk maslahat masyarakat atau ilmu agama dalam kurung wajib. Yang mana yang masih kurang? Apa yang maksudnya? Mana yang masih kurang? Enggak tahu nih, saya enggak mengerti. Iya. Kalau tanya lebih utama tanpa dalam kurung ya. Iya. Ilmu agama atau ilmu dunia. Jangan pernah dibandingkan. Iya. Tidak ada bandingannya. Ilmu agama sama ilmu dunia. Tidak ada sama sekali. Iya. Kesamaannya saya tidak, apalagi mau dibandingkan. Apalagi mau dibandingkan. Karena ilmu agama itu kebaikan dunia akhirat. Ilmu dunia belum tentu membawa kita kepada kebaikan akhirat. Jadi jangan ditanya itu. Itu hal yang tidak diragukan. Tidak perlu ditanyakan. Karena Allah berfirman, hal yastawil ladina la ya'lamun wal ladina ya'lamun. Apakah sama orang tahu ilmu agama dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama. Innallaha la yarfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yadau biha akharin. Allah akan mengangkat sekelompok orang dengan kitab ini, ilmu agama, dan merendahkan yang lain yang tidak punya ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Beriman saja tanpa ilmu itu beda dengan yang beriman yang punya ilmu. Allah mengangkat yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Beberapa derajat tergantung ilmunya. Tergantung ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Tidak ada yang dimaksud dalam Quran hadits. Kalau ada penyebutan kata ilmu, maksudnya ilmu dunia. Tidak ada. Semua ilmu dalam Al-Quran atau hadits, maka pasti itu ilmu agama. Karena ini yang berbicara lisan syar'i. Lisan syar'i. Maka yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Apa hukum meminta ruqyah? Boleh. Boleh, itu kan pengobatan syar'i. Pengobatan syar'i. Tapi kita tidak masuk di golongan yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara umatnya ada masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Maka para sahabat ketika mendengarkan itu, mereka berdiskusi sepanjang malam siapakah mereka itu. Ada di antara mereka mengatakan mereka itu sepertinya anak-anak kita yang tidak pernah buat syirik. Ada juga mengatakan, pokoknya banyak diskusi sahabat. Setelah itu Nabi keluar, Nabi sampaikan kepada mereka, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ini yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung masuk surga. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatoyyarun, tidak bertatoyur, tidak berkhurafat. Tidak ada pemali. Injak kucing, celaka. Oh, keluar dari itu. Iya. Pergi berdagang, lihat orang hamil. Oh, untung sebentar. Tidak ada begitu-begitu. Keluar berdagang, lewat orang gila. Ayo pulang kok. Sebentar tidak, itu masalah. Iya, itu namanya tatoyur. Lewat jembatan klakson. Bup, bup. Ayo tatoyur. Tatoyur lagi kita. Keluar dari 70. Berat itu menjadi tanpa adab, tanpa hisab. Karena kita harus sempurna tauhid. Tidak ada khurafat. Tidak ada yang namanya khurafat. Itu namanya orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antaranya tadi tidak meminta diruqyah.
Tidak masuk dalam golongan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bagaimana cara menasihati suami agar dia berhenti main game Mobile Legends? Yang dimana dalam game tersebut ada gambar animasi perempuan berpakaian seksi. Kalau dinasehati selalu jawabannya, sekali-sekali Ji main. Padahal tiap hari dia main. Ustaz, pantaskah seorang penuntut ilmu bermain game seperti itu, Ustaz? Masya Allah. Tanpa perempuan seksi pun, tidak boleh orang main game. Karena itu akan melalaikan. Apalagi game ini Mobile Legends, perlu pemikiran yang kuat. Saya tidak pernah main. Iya. Cuman saya lihat orang-orang yang main itu, begini HP-nya. Begini, terus mukanya serius begitu. Apakah dia mengingat Allah saat itu kira-kira? Dia langsung bilang, pernah ya. Saya terus terang belum pernah download itu game. Tapi saya selalu lihat orang kalau itu main itu serius mukanya. Mungkin biar robot tembok, dia tidak sadar kalau dia sudah mati. Karena serius sekali. HP-nya itu bukan lagi satu tangan dia pegang, dua tangan begini. Serius pokoknya. Innalillah pokoknya. Ini kan hanya orang yang merugi yang begitu. Hanya orang yang merugi. Karena dia lalai pasti dari zikrullah. Seorang itu tidak apa-apa lalai dari zikir Allah kalau itu mubah. Hal yang mubah, kalau dia lakukan itu dengan niat untuk membuat dia semangat dalam ibadah kepada Allah, membantunya dalam beribadah kepada Allah, mubah dia lakukan. Tapi kalau hal yang melalaikan dan tidak mubah, tidak boleh. Tidak boleh dia masuk di situ. Tidak dibolehkan. Kita akan menjadi orang merugi. Kita akan menjadi orang yang merugi sangat anjurkan tentunya, bahkan bisa jadi hal yang wajib kita tinggalkan itu. Hal yang wajib kita tinggalkan itu. Karena sangat banyak dalil yang memerintahkan kita untuk bersemangat terhadap hal yang bermanfaat. Misal hadits Abu Hurairah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat kamu di atas apa yang bermanfaat bagimu. Kalau kamu datang pulang ke rumah, ya bantu istrimu. Kalau memang punya waktu. Kalau punya waktu. Tapi kalau capek, mau istirahat karena habis keluar rumah kerja, istirahat. Jangan main game. Nabi SAW, kalau beliau dari luar dan beliau tidak capek, beliau membantu istrinya. Lipat baju, peras susu kambing untuk istrinya. Beliau memperbaiki sendiri sandalnya. Itu Nabi. Pokoknya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pekerjaan keluarganya. Daripada main Mobile Legends tadi, lebih baik kita cuci piring. Kalau memang kosong waktunya, cuci piring. Sayang istri. Kalau memang kosong, sudah peluk-peluk saja istri tak. Daripada HP tak kita putar-putar sampai pusing, lebih istri tak. Iya, kita putar-putar. Daripada, iya. Karena membahagiakan istri, kita putar-putar istri kita tertawa, senyum. Wah, sedekah lagi. Dapat pahala. Tapi kalau kita putar-putar itu cewek seksi di Mobile Legends, apa kita dapat? Apa kira-kira kita dapat? Dosa. Kita dapat dosa. Jika kita lihat perempuan seksi. Apa nak pakai itu? Kan begitu tak? Iya, bahaya kita. Hati-hati.
kita nanti akan datang hari kiamat, ditanya, di mana kamu habiskan masa muda? Di usia balik sampai 40 tahun. Di mana kamu habiskan? Nabi SAW katakan begitu. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an umrihi fima afnah wa an syababihi fima abalah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan. Jadi nanti kita akan ditanya. Ini dari balik ya, dari balik, bukan dari masa kecil. Dari usia kita mimpi basah. Kita akan ditanya, di mana kamu habiskan? Kalau kita nanti berumur misal 63 tahun seperti umurnya Nabi, berarti kurangi saja misalnya kita mimpi basah 15 tahun. Kita kurangi saja. Kita akan ditanya, di mana kita habiskan? Masa kita bilang, ya Allah, saya habiskan di Mobile Legend. Tidak malu. Iya. Malu kita. Yang begitu. Wa an syababihi, khusus masa muda. Karena banyak orang itu hancur masa muda. Makanya disebutkan, padahal masa muda itu termasuk umur. Tapi khusus masa muda, itu ditanya khusus. Wa an syababihi fima abalah. Tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Kamu usangkan masa mudamu di mana? Ini kan banyak anak muda begitu. Main game. Iya. Main game walaupun banyak juga orang tua. Tidak sadar-sadar. Iya. Sadar berapa umur tak? Kalau 40 tahun itu sisa 23 tahun. Kalau sama umur tak dengan Nabi, sisa 23 tahun. Kalau kita sudah 50 tahun, sisa 13. Kalau kita sudah 60 tahun, sisa 3 tahun jatah, hati-hati. Kan banyak orang meninggal di 63. Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63. Jangan pikir kita masih sehat-sehat. Insya Allah meninggal lebih daripada Nabi. Ali sehat-sehat. Belum keluar sholat subuh, meninggal, dibunuh. Utsman sehat-sehat, dibunuh. Kan begitu. Iya, harus kita perhatikan umurnya. Coba kita seperti hewan. Sudah, terserah mau dilakukan apa. Kalau kita seperti hewan, bangkit di hari kiamat jadi tanah. Kalau seperti hewan, silakan. Silakan makan sesukamu, minum sesukamu, kawin sesukamu. Itu kan hewan, kegiatannya cuma makan, tidur, kawin. Makan, tidur, kawin. Itu jenak bikin. Kenapa? Karena dia dicipta untuk mendukung kita ini. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Kenapa ada diciptakan ayam? Supaya kita bisa makan ayam. Sebab tahu bosan ke ikan. Ayam semangat lagi beribadah. Lagi turun-turun. Macot dulu deh, coto dulu. Iya, kasih naik dulu tensi sedikit. Bukan untuk main game. Tapi untuk kuat lagi beribadah. Bukan, macot dulu. Kenapa? Kurang-kurang semangat kayak ini Mobile Legend. Aib. Aib. Itu kalau kita jadi kambing, kalau kita jadi sapi, memang kegiatannya begitu. Makan, minum, tidur, kawin. Dia cuma pusingnya begitu. Mana ya perempuan lagi? Betina maksudnya. Kalau kita seperti hewan, silakan. Makanlah sesudahmu. Makanya Nabi, Jibril. Katakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kamu hidup sesukamu, tapi kan kamu akan mati juga. Begitu harus kita pikir. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan kamu cintai orang yang kamu ingin cintai. Kamu akan berpisah dengannya. Kita tidak akan selamanya sama istri kita, sama anak kita. Tidak selamanya. Kamu akan berpisah dengannya. Wa'amal ma'syi'ta fa innaka majaziyum bih. Silakan beramal apa yang kamu inginkan. Silakan lakukan, silakan. Itu ucapan Jibril kepada Nabi. Bagaimana lagi kita? Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang melalaikan. Nabi tidak pernah main Mobile Legend.
Tidak pernah, belum, tidak nganggur, tidak pernah Nabi nganggur. Kalau lagi tidak berdakwah, lagi tidak sholat, belum masuk ke rumahnya, bantu istri. Itu Nabi sudah dihapus dosanya yang telah lewat dan akan datang. Tapi bersamaan dengan itu Jibril berwasiat kepadanya, wahai Muhammad, silakan kamu lakukan apapun sesukamu, tapi ketahuilah kamu akan dibalas. Lakukan dosa silakan, kamu akan dibalas. Lakukan ibadah silakan, kamu juga akan dibalas. Pikirkan. Pikirkan, kita akan dibalas setiap apapun yang kita lakukan. Itu saya kalau orang sebagai seorang muslim begitu. Yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Jangan pulang di rumah, kita lagi tidak di luar. Lagi tidak mengajar misalnya, saya sebagai pengajar. Lagi tidak ngajar, pulang ke rumah, main HP, Mobile Legend. Apa gunanya umur? Memangnya kita hanya beramal saat di luar. Di dalam kita tidak beramal. Iya. Itu yang harus kita pikirkan. Apa hukum derajat hadits doa kafarat majelis yang sering dibaca? Sahih. Itu kan hadits disahihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadisnya. Bolehkah sholat witir 1 rakaat setelah sholat isya? Boleh. Witir itu kan boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Boleh, witir itu boleh dilakukan. Yang penting witir itu ganjil. Sholatnya 1, 3, 5, 7, 9. Bisa. Perlukah memboikot ustadz? Masya Allah, keras. Perlukah memboikot ustadz yang menghalalkan musik, membolehkan maulid, dan apakah perlu mendakwakan kepada teman bahwa ustadz tersebut menyimpang? Iya, kita ada, kalau memboikot, orang akan ikut. Misalnya kita boikot seorang ustadz, langsung rakyat Indonesia berubah. Jangan ambil dari ustadz itu, karena ustadz fulan boikot. Kalau ada gunanya, silakan. Tapi orang kita boikot, sudah berbusa mulut tak berbicara, orang juga tidak anggap. Jangan habis umur di situ. Belajar saja, sampaikan saja yang benar, enggak usah kita boikot orang. Belajar saja kita yang benar, kemudian sampaikan kepada orang saja yang benar, nanti orang akan tahu ternyata ustadz sana salah. Ustadz itu salah karena yang dia bilang itu menyelisih dalil. Misal begini kita bilang, saya pernah orang itu maulid apa dalilnya? Itu orang maulid. Kan begitu saja kita tahu, oh ternyata Nabi tidak pernah maulid. Selama belum menjadi Nabi, 23 tahun. Sebelumnya, masa jahiliyah. Sebelum belum jadi Nabi, 40 tahun. Tidak juga maulid. Meninggal Nabi, Abu Bakar, memimpin kaum muslimin. Tidak maulid, tidak merayakan maulidnya Nabi. Umar, memimpin kaum muslimin. Tidak juga memaulidkan Nabi. Padahal ini kan Abu Bakar, mertuanya Nabi. Ini Umar, mertuanya Nabi. Tidak merayakan maulidnya Nabi. Utsman, menantunya Nabi. Tidak juga maulid. Tidak merayakan maulid. Ali, menantunya Nabi. Tidak juga merayakan maulid. Hasan, Husain, cucu Nabi. Tidak melakukan maulid. Muawiyah, pemimpin pertama setelah khalifah, tidak juga melakukan maulid. Apakah kita ini, itu saja pertanyaannya, yang jauh dari Nabi, lebih cinta daripada keluarganya Nabi, terhadap Nabi? Itu yang kita pikirkan. Kita pelajari saja yang benar, setelah itu, berarti maulid tidak disyariatkan. Karena kalau disyariatkan,
Pasti mereka lakukan dulu. Karena tidak ada satu jenis ibadah pun yang dianjurkan oleh Nabi yang ditinggalkan oleh generasi sahabat. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu ibadah pun yang Nabi anjurkan yang mereka tidak lakukan. Tidak ada itu. Berarti kalau mereka tidak lakukan, maka itu bukan ibadah. Begitu saja kita belajar yang benar, kita nanti akan tahu yang tidak benar. Iya, secara otomatis seperti itu. Walaupun perlu juga kita mempelajari yang tidak benar itu. Sama dengan orang-orang, ajarkan saja yang benar, nanti mereka kalau ada yang menyerukan yang tidak benar, maka mereka akan meninggalkannya dengan mudah. Wallahualam. Mana yang lebih utama Ustaz? Sholat sunnah rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat? Dan adakah sholat sunnah rawatib dan apakah sholat sunnah rawatib itu beda dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Rawatib itulah qobliyah ba'diyah. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dan paling sedikit rawatib itu dalam hadits Ibnu Umar 10 rakaat. Dalam hadits Ibnu Umar, beliau disampaikan oleh Hafsah, saudarinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merutinkan 10 rakaat itu. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu 10. Itu yang dirutinkan. Setelah itu ada penambahan-penambahan dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur. Itu penambahan. Ada juga 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Itu namanya penukilan penambahan. Kalau 4 sebelum duhur berarti 12. Kalau 4 sebelum dan setelah berarti 14. Berarti 14 sholat rawatib. Iya. Wallahualam. Apa Ustaz, di kampung saya tidak ada masjid sunnah. Apakah saya boleh sholat sunnah tarawih di rumah dan menjadi imam tarawih di rumah bersama keluarga? Sholat tarawih ya? Tarawih boleh di rumah. Tidak wajib kita sholat tarawih di masjid. Kalau kita bisa berjamaah di rumah, alhamdulillah. Ini kita berbicara sholat tarawih, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka kita ke masjid, walaupun tidak ada masjid sunnah. Walaupun tidak ada masjid sunnah. Tapi kalau kita sekarang adalah judulnya sholat tarawih, maka tidak wajib kita ke masjid. Tidak wajib kita ke masjid. Sholat tarawih sunnah, maka sunnah. Hukumnya juga di masjid. Kita katakan sunnah berjamaah, karena Nabi pernah melakukannya berjamaah. Karena pernah Nabi melakukannya berjamaah. Bagaimana hukum uang yang dipinjam dari orang kafir? Apakah halal atau haram? Halal. Mau kita pinjam dari muslim ataupun kafir, halal. Dipinjam. Nabi gadekan baju besinya di Yahudi untuk beli makanan di rumahnya. Berarti halal uangnya Yahudi. Halal uangnya di Yahudi. Iya. Jadi kalau kita menjual, tidak perlu kita tanya, itu yang makan. Kamu kafir atau muslim? Di penjualnya juga, tidak perlu kita tanya, kamu kafir atau muslim? Tidak perlu. Yang penting itu halal untuk kita makan, kita makan. Kalau haram kita makan, baru kita tidak makan. Baru kita tidak makan. Kenapa saudara? Ada pertanyaan tak? Tidak ada. Apa sih? Tidak tahu. Alhamdulillah. Saya kira ada yang penting. Jadi ini juga sini. Apabila tidak ada didapati pinjam seorang muslim dan hanya ada orang kafir, apakah berdosa? Tidak, tidak. Tidak berdosa meminjam uang dari orang kafir. Iya. Tidak berdosa.
Manakah yang lebih utama? Berumroh atau mengunjungi kakek di kampung yang sudah tua renta? Berkunjung dan berumroh. Iya, kita berkunjung ke kakek dan berumroh. Kan masalah bisa dikompromikan. Kecuali kakek tadi Makkah, ya sudah. Tapi kalau kakek tak sama dengan biayanya dengan biaya umroh, nah baru itu tanya. Kalau biayanya berkunjung ke kakek murah, ya tidak terlalu makan biaya, berkunjung dan berumroh. Itu kalau tanya utama. Tapi kalau mana yang wajib, tergantung. Kalau kita belum pernah umroh dan kita mampu, wajib kita berumroh. Nanti berkunjung ke kakek. Berkunjung ke kakek hukumnya sunnah. Silaturahim. Silaturahim. Apa Ustaz, saya mendengar perkataan seorang yang mengatakan bahwa togut adalah salah satu yang disembah selain Allah dan juga segala yang melalaikan. Katanya pekerjaan kita bisa menjadi togut. Pemimpin pun bisa menjadi togut. Ngeri ini ya. Apakah benar ini Ustaz? Ya memang togut itu kan banyak. Yang jelas ada kesimpulan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya kullu matbu'. Ya, setiap yang diikuti, itu ma'bud yang diibadahi, ya, atau ditaati selain Allah, itu dibilang togut. Itu dikatakan togut. Iya, tentunya dalam hal yang ya merupakan hak Allah. Dalam hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hak itu adalah hanya terkait dengan sesama manusia, kepentingan maslahat manusia dunia ini, maka kita tentunya iya saling membantu dalam hal tersebut. Ya, terus tadi ucapan itu harus diperhatikan karena biasa ucapan yang tadi itu untuk memberontak pemerintah. Hati-hati itu ucapan yang tadi itu. Iya, itu maksudnya dalam hal maksiat. Adapun dalam hal ma'ruf, kita taat kepada pemerintah. Jangan sampai gara-gara tadi kita pergi memberontak. Karena ucapan tadi itu biasa dipakai oleh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan yang semisal dengan mereka. Kita cukupkan? Kita satu lagi. Kita baca satu lagi insya Allah. Ustadz, nasihat apa yang harus saya sampaikan ke suami saya yang tidak mau belajar mengaji karena sudah berapa kali saya memintanya untuk ikut belajar mengaji, tapi dia kayak malas dan tidak ada waktu, padahal dia rajin mengikuti kajian. Sudah lumayan, alhamdulillah. Bersyukur suami kita sudah ikut kajian. Banyak orang di sana dia sudah kajian, suaminya belum ikut. Masalah belajar mengaji nanti dia akan sadari. Iya. Suruh saja ngajar anaknya mengaji. Kan ada orang itu kalau kita ucapkan sesuatu tidak mau. Iya. Ya, tanggung jawab mengajarkan anak kan suami. Minta saja, tolong ajar dulu itu bapak anak tak mengaji. Kalau dia bilang tidak bisa, di situ masuk makin sedikit. Kalau memang tidak ada perubahan, boleh kita persyaratkan. Tidak mau saya kasih jatah kalau tidak ngaji. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Iya, tidak masalah. Tapi kalau lihat juga, suami tak kolesterol itu, tidak apa-apa, alhamdulillah. Berarti cari jatah orang lain. Itu kan nanti masalah lagi. Jadi kita yang perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, gimana caranya masuk di suami. Caranya masuk di suami. Iya. Bisa dengan melihat keadaan bagaimana. Ya, tapi yang jelas kalau dia sudah taklim itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Nanti dia akan dapat hidayah berikutnya. Karena kebaikan itu punya saudara. Kebaikan itu punya saudara. Kita tinggal sabar saja. Kapan orang sudah mulai ikut kajian, ikut duduk di majelis ilmu, itu nanti akan ikut kebaikan yang lain. Cuman kita tunggu waktu saja.
ikut nanti. Ada waktunya nanti dia akan ikut ke situ. Dia akan ikut ke situ. Minimal alhamdulillah dia sudah masuk di golongan yang tidak dilaknat. Begitu saja. Yang tidak jauh dari rahmat Allah. Begitu saja. Orang kalau sudah pengajar atau pelajar atau suka zikir kepada Allah, itu sudah bagus. Atau membantu orang yang berzikir atau belajar atau mengajar, itu sudah bagus. Dia masuk dalam lingkaran rahmat. Yang masalah kalau dia keluar dari itu, maka dia itu masuk dalam laknat. Karena Nabi SAW bersabda, dengan ini kita tutup pembahasan kita malam hari ini. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dan terlaknat siapapun di dalamnya. Kita semua ini juga masuk di keumuman hadits itu. Illa dzikrullahi wa man wala au alim au muta'allim. Jadi dunia ini terlaknat. Terlaknat artinya jauh dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Dunia ini dan apapun yang di dalamnya terlaknat. Jauh dari rahmat Allah. Kecuali orang berzikir kepada Allah. Atau yang membantu. Atau alim yang berilmu. Yang menyampaikan ilmu. Au muta'allim atau yang belajar ilmu. Jadi masuk di 4 ini. Kita keluar dari laknat. Tapi kalau kita keluar dari 4 ini, terlaknat kita. Terlaknat kita. Nah, ini juga tadi yang sempat terlintas di pikiran saya untuk disampaikan hadits inilah. Tadi juga saya mau sebutkan di orang yang sibuk main game tadi. Cuman tidak ada kecocokan, jadi tidak keluar. Nah, sekarang lah baru keluar. Iya. Jadi kita kalau sibuk main game, itu masuk kita dilaknat. Jauh dari rahmat. Semua kita ini tidak ada yang mau jauh dari rahmat Allah. Karena kita butuh rahmat Allah. Karena tanpa rahmat Allah ini kita tidak bisa berkedip. Mata kita. Karena kita ini bisa berkedip karena rahmat Allah. Itu tangan tak main game itu. Pencetnya lancar sekali. Itu kan rahmat Allah itu. Kalau hilang rahmat Allah, nanti tiba-tiba kita lumpuh. Kita lumpuh. Ada orang di masa Nabi SAW begitu. Nabi bilang makan pakai tangan kananmu. Dia tidak hiraukan, dia bilang saya tidak mampu, tidak bisa saya pakai tangan kiri. Mulai dari situ tidak pernah diangkat tangan kanannya ke mulutnya. Itu masalah kalau hal-hal melalaikan kita tidak hiraukan hal yang berguna untuk kita, ya begitulah. Itu wallahu alam. Ya. Kita cukupkan, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf di banyak pertanyaan belum dijawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.